Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada suatu kehidupan lain di dunia ini yang tidak mudah untuk kita ketahui. Karena kita harus memiliki panca indera keenam. Suatu kehidupan dari makhluk lain, siluman, jin, iblis, dan setan marakayangan. Namun begitu, bukanlah menjadi suatu kewajiban manusia untuk menyuguhkan sesaji semacam ini. Karena perbuatan ini bukan saja musyrik hukumnya dalam agama, tetapi telah berusaha menyuburkan suatu kehidupan yang sia-sia. Siluman, jin, iblis, setan marakayangan telah bersumpah untuk menaklukkan manusia. Dan hanya kepada manusia yang tipis imannya yang dapat terganggu. Oleh karena itu, perteballah iman. Perbanyaklah zikir. Bacalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq di dalam sholatmu. Insya Allah kita akan terlindungi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terus. Rumah ini bagus sekali ya, Kang. Saya suka. Siapa penghuninya, Kang? Begini, kata pemiliknya, rumah ini sudah lama dikosongkan. Cuma ditunggui penjaga kubun yang digaji untuk merawatnya. Biar Akang cari dulu orangnya ya. Assalamualaikum. Rumah ini sangat menyenangkan, Kang. Saya ingin mati di sini saja. Kamu ngomong apa? Tapi saya betah di sini, Kang. Saya tidak ingin pindah kemana-mana lagi. Sampai saya mati. Kita kan baru sampai, Lin. Masuk rumah pun belum. Tapi mana orang yang menunggu rumah ini, Kang? Seharusnya dia ada di sini. Pemiliknya pesan, kalau hari ini kita datang. Barangkali dia ada di belakang, Kang. Iya, mungkin saja. Maaf, Den. Apakah ini Den Rustam Effendi? Benar, Pak. Panggil Mamang saja, Den. Mang Ganda. Mang yang menunggui rumah ini. Oh ya, Mang. Kalau begitu, kenalkan ini. Istri saya namanya Karlina. Pak Bakri bilang, Siapa Pak Bakri? bekas pemilik rumah ini, Den Nyai. Oh, Begitulah, Den Nyai. Pak Bakri bilang Aden berdua masih pengantin baru. Maaf kalau Mang lancang.
Tidak apa Mangganda, kami memang baru sebulan lalu menikah, belum 40 hari. Kata orang tua dulu bilang sebenarnya pantang untuk pindah rumah, suka banyak bala. Tapi saya kan orang modern, rada kurang percaya sama hal-hal yang begituan. Oh iya, tapi memang orang muda seperti itu. Semoga tidak ada apa-apa. Malah mengharap Aden berdua betah tinggal di sini. Terima kasih, Mang. Silakan, Den. Oh ya, terima kasih Mang Ganda. Karlina, sini. Sini kamu lihat. Semua perabotan lengkap, Den. Walaupun model lama. Tapi masih terawat baik. Cuma barangkali hanya pesawat televisi dan barang pecah belah untuk keperluan makan minum yang tidak ada. Kebetulan, Mang. Cuma itu yang bisa kami bawa. Perabotan yang lain milik mertua, Mang. Ya, maklum, kami ini pengantin baru, Mang. Oh, jadi Akang beli rumah ini dengan perabotannya sekalian? Bukan cuma perabotan, tapi kamu lihat. Arsiteknya, interiornya. Semuanya dari kayu. Dan ini untuk kamu, Karlina. Ada tempat tidurnya nggak, Mang Ganda? Ada 3 kamar di rumah ini, Den Nyai. Semua kamar memiliki tempat tidur, bahkan dengan kasur dan spraynya. Semua terawat dengan baik kok. Oh ya? Begitulah keadaannya, Den Nyai. Apa barang-barang bawaan dimasukkan sekarang, Den? Mamang bisa bantu. Bagaimana? Lebih cepat, lebih baik, Mang. Mari, Mang. Mari. Semuanya ada di mobil, Mang. Mari, Den. Ayo, Mang Ganda. Baik, Den. Bentar ya, Mang Ganda. Iya, Den. Mang Ganda, oh yang ini ya. Baik, Den. Ada, Mang Ganda. Ah, tidak, Den.
Lin. Sadar, Lin. Sadar. Aku ini suamimu. Akang tahu. Ada yang mengganggu kamu. Ada yang mengganggu kita. Akang juga tahu. Akang mendengar suara aneh. Saya melihatnya, Kang. Saya melihatnya. Melihat apa? Ada apa? Ada apa, Den? Kenapa Den jangan menjerit? Begini, Ma. Ada yang mengganggu kami di rumah ini. Mama mesti cerita sama saya. Saya kurang tahu kenapa Pak Bakri tidak mau lagi menempati rumah ini sehingga menjualnya pada Aden. Sebenarnya Pak Bakri sangat menyayangi rumah ini. Apa bukan karena rumah ini ada penunggunya, Mang? Maka rumah ini dijual beserta isinya pada saya. Penunggunya kan saya, Den. Saya membersihkan dan merawat rumah ini tiap hari. Maksud saya bukan Mamang. Tapi ada penunggu lain. Yaitu roh halus. Ini namanya menyebak saya, Mang. Rumah angker kok dijual pada saya. Rumah ini angker ya, Mang. Makanya dijual. Pak Bakri menjualnya karena memang sudah lama, Den Nyai. Mang, kenapa dia ingin menjualnya, Mang? Saya kurang tahu kenapa, Den. Tapi Pak Bakri baru punya keinginan menjualnya sejak istrinya meninggal. Istrinya meninggal, Mang. Di rumah ini. Iya, Den Nyai. Istrinya meninggal di atas tempat tidur itu. Di kamar bawah. Kang. Mang Ganda. Kenalkan istri saya, Den Nyai. Namanya Yoyo. Bisa saya panggil Bioyo? Bisa Den Nyai. Iya, panggil saja Bioyo, Den. Nah, kalau gitu diajak masuk dong, Mang Ganda. Ayo, Mang Ganda masuk. Mari, Yo. Alina. Kami berdua diizinkan menempati kamar belakang, kan, Den? Iya, Mang Ganda dan Bioyo tinggal di sini bersama kami. Mang Ganda jangan khawatir. Mamang dan Bibi tetap saya gaji. Dan seperti sebelumnya, tugas Mang Ganda mengurus kebun dan merawat rumah, ya? Iya, Den. Bioyo membantu dan menemani saya setiap hari. Ya kan, Bi? Mungkin memasak atau mencuci pakaian. Mau kan, Bi? Mau, Den Nyai, mau. Nah, kalau gitu ya udah, tempati aja kamar yang belakang, ya? Baik, Den. Ayo, Yo. Pindahkan ke lemari pakaiannya, Yo. Apa abang mau bikin sesajen lagi malam ini? Harus, Yo. Sebentar, Abang mau ngontrol apa kejadian semalam karena kurang sesajen. Makin betah saja itu siluman teh, Abah. Tapi Pak Bakri kan menyuruh kita untuk merawatnya, Yo. Siluman itu tidak bisa dipercaya, Abah. Buktinya, istri Pak Bakri dimakannya juga sampai mati. Yoyo teh nggak tahu. Pak Bakri itu kepingin kawin lagi sama perempuan yang lebih muda.
Makanya siluman tolol itu diserahkan pada kita. Ah, bukan sama Yoyo, itu mas sama Abah. Sama saja. Kalau siluman itu sudah jadi milik Abah, artinya juga milik Yoyo. Gak mau. Aduh, kenapa nggak mau? Siluman itu teh jahat, Abah. Tergantung kita. Diganggung Abah. Iya, tergantung Abah. Abah bisa perintah siluman itu untuk berbuat apa saja. Jahat bisa, baik juga bisa. Tergantung Abah. Buat apa, Abah? Buat apa? Kerja di pabrik gas menyebabkan mataku sebelah kanan jadi seperti ini. Buta. Kaki kanan Abah remuk tulangnya. Abah pincang, yo. Itu mah barangkali tidak begitu menyakitkan hati. Tapi yang paling Abah sakit sampai terasa ke otak, Abah tidak pernah jadi orang kaya. Tidak bisa membahagiakan pada kamu. Kita miskin. Masih untung ada Pak Bakri. Hingga kita dapat melanjutkan hidup sampai setua ini. Tapi sekarang, Abah sudah jadi orang hina, yo. Tak ada lagi apa yang bisa kerjakan kecuali mengabdi. Berapa lama kita mengabdi pada Pak Bakri? Lebih dari 10 tahun. Sejak meledaknya pabrik gas itu, yo. Dan sekarang, apakah kita harus mengabdi lagi sama orang yang menempati rumah ini? Yang seharusnya sudah menjadi milik kita. Maunya apa sih? Abah harus bersyukur kepada Allah. Diberi kenikmatan, diberi kesehatan, sehingga sampai tua ini, Bah. Dik, Dik. Dik. Ada apa deh, Nyai? Apa Bibi sudah selesai berberes? Sudah deh Nyai. Apa ada yang Nyai suruh Bibi kerjakan? Tidak, Bi. Saya cuma ingin minta diantar ke pasar. Hari ini kita masak, Bi. Kebetulan suami saya hari ini tidak diwajibkan untuk masuk kantor. Jadi, dan Dosam ada di rumah? Iya, Bi, ada di rumah. Tapi mungkin baru nanti sore suami saya keluar rumah. Katanya sih, Bi, bakal ada pertemuan dengan mitra usahanya dari daerah, Bi. Tentunya sampai malam hari deh Nyai. Iya, sampai malam, Bi. Tapi kan saya tidak sendirian, Bi. Kan ada Bibi yang menemani saya. Iya kan, Bi? Iya deh Nyai. Bibi bakal menemani deh Nyai sekarang. Apakah deh Nyai sudah siap untuk mengajak Bibi ke pasar? Oh iya. Apa Bibi sendiri sudah siap? Begini saja ya, Neng. Oh iya deh. Oke deh kalau gitu. Ayo deh kita berangkat. Iya, iya.
Kenapa, Kang? Kamu semakin cantik ya. Cantik. Cantik atau cantik? Kamu tahu sayang, kamu bukan cuma cantik, tapi bisa menghambat kepergian suami dari rumahnya. Kang. Akang jadi kepingin ngekepin kamu terus. Kang, apa Kang jadi menghadiri pertemuan itu? Itu kan lebih penting, Kang, daripada ngekepin saya terus. Hidup ini masih dibangun, Kang. Ayo pergi sana. Loh, Kang jadi nggak pergi ke pertemuan itu? ya tentu dong, Lin. Ini mitra usaha yang hebat. Teman-teman direksi Akang mengandalkan Akang untuk mengeprutnya. Kalau gitu, ayo cepat pergi sana. Nanti terlambat. Waktunya kan tergantung Akang, Lin. Kang. Ada yang ngintip, Kang. Mungkin Mak Ganda, Kang. Nggak ada. Nggak ada siapa-siapa di luar. Barangkali cuma ilusi kamu tuh. Bi, apakah Bibi mau menemani saya di kamar ini, Bi? Sampai malam, Bi. Sampai suami saya pulang. Mau kan, Bi? Tentu deh Nyai. Sampai pagi pun Bibi mau menemani deh Nyai. Kalau Den Rosan pulangnya pagi. Padahal Bibi pengen ketemu siluman itu yang mengganggu deh Nyai. Hah? Siluman, Bi? Iya, siluman Jonjon. Siluman Jonjon? Iya, siluman piaraan Pak Bakri itu, menurut cerita orang-orang sini, dikenal sebagai siluman Jonjon. Jonjon itu artinya santai deh Nyai. Genit dia teh. Genit, Bi? Iya. Tapi nggak usah khawatir deh Nyai. Siluman itu tinggal di belakang halaman rumah ini. Di halaman rumah belakang, Bi. Iya, nggak usah takut. Bibi akan memeriksa ke halaman belakang. Kalau dia masih ada di sana, Bibi akan pantek dengan paku ini.
Kok akan cepat pulang? Ya jadi pertemuannya, Kang. Mana mobilnya, Kang? Akang tinggal di tikungan. Akang titip di tukang rokok. Dan Nyai, Bibi tinggal dulu ya. Bibi mencari Mang Ganda di belakang halaman rumah. Dari tadi Mang Ganda belum juga pulang ke rumah. Ada apa, Kang? Ada yang kelupaan. Apa? Di kamar. Akang. Kenapa, Kang? Akang tadi terpleset waktu menaiki beranda. Mungkin kesleo. Mesti diurut ya, Kang ya? Iya. Nanti kamu yang urut ya. Akang. Di sini rupanya. Yo! Jangan, Yo! Sini. Siluman sialan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karina, kamu tahu nggak? Berkat doamu, kita sukses, Lin. Kamu mandi lagi, Lin? Kenapa kamu? Akan lain. Lain? Tadi akan pincang. Tadi? Maksudmu? Apa kaki akan yang seleo sudah sembuh? Kakiku? Kakiku keseleo? Iya, Kang. Kurang lebih dari 10 menit akan pergi meninggalkan rumah ini. Lantas akan kembali dengan tanpa membawa mobil. Tapi
kaki akan pincang, Kang. Karena terburu-buru menaiki beranda. Dia juga menyaksikan, Kang, akan datang dengan kaki pincang. Jangan macam-macam kamu. Ngaco. Ngaco? Saya tidak ngaco, Kang. Kedatangan Akang ke sini cuma minta saya layani. Ya saya layani, Kang. Lantas saya pergi mandi lagi. Tidak. Aku tidak kembali lagi. Aku tidak pincang. Aku menghadiri pertemuan. Dan itu kamu tahu kan? Kang, Akang jangan main-main, Kang. Iya. Kalau begitu, siapa lelaki pincang yang kamu layani? Siapa? Ya Akang sendiri. Setan. Lin. Baru 40 hari kamu jadi istri saya. Kamu sudah menyeleweng dengan orang lain. Bunuh kamu! Bunuh! Jangan, Ren! Jangan! Dia! Dia yang tahu siapa lelaki yang datang dan meniduri istri saya. Hah? Siapa? Iya, Den. Aden sendiri. Saya, Bi! Nyoyo, kenapa, Bi? Kenapa? Siluman itu sudah dipantek deh, Nyai. Siluman. Dari hasil tes laboratorium, ibu positif hamil. Secara berkala, ibu harus rajin memeriksakan kandungan ibu. Jangan terlalu capek dan jaga kondisi kesehatan ibu. Melihat keadaannya, usia janin dalam kandungan ibu diperkirakan 3 bulan lebih. Baru 40 hari usia pernikahan kita. Mana mungkin usia kandungan di dalam perutmu berumur 3 bulan? Benih siapa itu? Jelas! Sebelum kau punikahi, kau telah melakukan hubungan dengan orang lain. Siapa lelaki itu? Percayalah, Kang. Keperawananku yang aku persembahkan untuk Akang seorang. Pada malam tamat, Kakak. Akang sendiri melihat noda merah di spray itu. Ah! Itu bisa kamu bikin. Perempuan licik kamu. Kang. Jika Den Rustam meninggalkan Denny Karlina, maka Abah berdosa besar. Tapi Yoyo tahu, Abah kan cuma... Abah sama jahatnya dengan siluman itu.
Halo? Sebentar. Dari rumah. Ya. Hah? Ya. Hah? Ren, ikut aku. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.